warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Hari Setia Nugraha selaku dosen Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Perkenalkan, kami kelompok debat kelas D 2019 dengan saya sendiri Zulfia Khairunisa yang akan memenuhi jalannya perdebatan ini. Dan tim kami yaitu Aulia Azahwa Salsabila dari sudut pandang pro dan Ainun Atahira Isa dari sudut pandang kontra. Pada kesempatan kali ini, mosi perdebatan yang diangkat ialah perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk memulai perdebatan ini, kami berikan kesempatan pada pembicara dari sudut pandang pro untuk memberikan argumentasinya. Baik, saya dari pihak pro dengan tema perubahan kelima Undang-Undang 1945. Pada prinsipnya konstitusi terbuka untuk diubah atau diamandemenkan tetapi bukan mainan sekedar politik. Perubahan ini secara hukum tidak menilai organ negara mana yang lebih tinggi atau mana yang lebih rendah. Dalam perubahan ini sudah ada sejak pada masa jabatan 2014-2019, kemudian dilanjut dengan yang sekarang pada masa jabatan 2019-2024. Dengan catatan bahwa lembaga eksekutif dan legislatif menyetujui adanya perubahan ini. Hal ini telah disepakati beberapa poin wacana. Yang pertama, menambah kewenangan lembaga DPD. Hal ini harus diatur lebih jelas lagi pada perubahan undang-undang. Apakah lembaga ini masih berfungsi atau tidak. Kedudukan DPR dan DPD harus seimbang atau disamakan sehingga membangun check and balance kepada MPR. Kemudian yang kedua, latar belakang proses pembangunan. Tidak sinkron antara kedudukan di pusat dengan kedudukan pembangunan di daerah. Jadi terdapat kesenjangan pada hal pembangunan. Kemudian yang ketiga, walaupun memiliki RPJMN dan RPJMD, tapi hal itu kurang sempurna dikarenakan pragmatis atau jangka pendek. Selama bisa melakukan pembangunan jangka panjang, kenapa tidak? Dalam RPJMN dan RPJMD ini hanya sebatas kampanye visi misi kedua presiden dan wakil presiden selama masa jabatannya. Jadi hanya sekedar memenuhi janji kampanye. Kemudian yang keempat, menepis isu bahwa MPR berwenang kembali memilih presiden. Walaupun GBHN diadakan, hal tersebut tidak merubah pemilihan presiden yang dipilih oleh rakyat, tetap fokus pada rakyat melalui primus inter pares. Perubahan kelima Undang-Undang 1945 mengakibatkan adanya amandemen terbatas yang kemudian menimbulkan munculnya GBHN. Kemudian yang kelima, menambah masa jabatan presiden dengan catatan hanya satu periode pada dalam kurun waktu 5-8 tahun jabatan. Jadi selama itu presiden fokus pada visi, misi, program kerja, bukan pemikiran pada pemilu ke depannya. Kemudian yang keenam, sebagai dorongan amandemen konstitusi secara terbatas, bagian dari cara untuk menjaga ideologi negara dengan diputuskan dan ditetapkan pada satu lembaga dijadikan panutan oleh presiden, mengingat bahwa MPR memiliki pedoman bahwa guardian of ideologi. Kemudian yang ketujuh, tafsirnya dalam praktek bahwa presiden dapat diturunkan. Dan ini menepis isu kembali tidak bisa karena terdapat mekanisme yang harus dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam catatan Bambang Susatyo sebagai Ketua MPR fraksi Partai PDIP mengatakan amandemen itu terbatas hanya khusus untuk GBHN, belum mengatur yang lainnya. Dengan ini menimbulkan adanya 7 fraksi menerima adanya amandemen terbatas, sementara 3 menolak. Dalam GBHN sendiri mengakibatkan terdapatnya kekuatan yang terpisah, yang dimana lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Di tengah terdapat GBHN, sistem presidensial menjaga adanya check and balance antar lembaga. Yang pertama, dengan adanya GBHN maka MPR tertinggi, karena GBHN salah satu wewenang MPR pada zaman Orde Baru. Jika hanya hidup sebagai produk tanpa ada sanksi administratif, politik, dan pidana otonomis, walaupun dikasih tanggung jawab untuk dijalankan oleh presiden, tidak ditaati. Karena proker presiden bukan hanya satu dan dia tidak bertanggung hanya satu di persoalan saja. Kemudian yang kedua, GBHN sebelum masa Orde Baru melakukan manifesto politik. Kemudian pada GBHN setelah Orde Baru dengan wacananya perubahan terbatas terhadap GBHN melalui amandemen terbatas. Yang ketiga, presiden dan wakil presiden tetap dipilih oleh rakyat, tetapi dalam penyusunan visi misi serta program pembangunan diusulkan oleh MPR dalam naskah blueprint dalam menindaklanjuti haluan pembangunan. Kemudian yang keempat, GBHN disusun bukan untuk membelenggu pemerintah dari sisi eksekutif atau legislatif, melainkan lebih pada penyelarasan kebijakan. Penataan struktur parlemen melalui amandemen dengan tugas menggeser supremasi yang dulunya MPR sebagai kekuatan tertinggi pada masa supremasi konstitusi dengan mengadopsi sistem bicameral. Sistem ini bermaksud untuk memperbaiki, melengkapi, menyempurnakan undang-undang perubahan terakhir pada 2002, kemudian melakukan perampingan unsur penataan organ secara menyeluruh.
Sekian dari Pro, terima kasih. Terima kasih kepada pembicara dari sudut pandang pro atas argumen yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan memberikan kesempatan pada pembicara dari sudut pandang kontra untuk memberikan argumentasinya. Perkenalkan, saya di sini sebagai pihak kontra di dalam wacana amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Melihat hal ini, semua berawal pada tahun 2014. Wacana amandemen kelima ini yang pertama kali mempelopori gagasan undang-undang ialah PDIP. Dan pada tahun 2015 munculnya media yang meriliskan 10 poin. Saya akan membacakan 10 poin tersebut. Yang pertama, memperkuat sistem presidensial. Yang kedua, memperkuat lembaga perwakilan. Yang ketiga, memperkuat otonomi daerah. Yang keempat, calon presiden perseorangan. Yang kelima, pemilihan pemilu nasional dan pemilu lokal. Yang keenam, forum privilegiatum. Yang ketujuh, optimalisasi peran MK. Kedelapan, penambahan pasal HAM. Kesembilan, penambahan bab Komisi Negara. Dan kesepuluh, penajaman bab tentang pendidikan dan perekonomian. Pada tahun 2019, di mana semuanya itu kembali menghangat pada saat penggantian jabatan Ketua MPR RI periode 2019-2024, yaitu Bambang Susatyo yang didukung langsung oleh PDIP beserta Ibu Megawati. Karena pada saat itu PDIP memiliki suara terbanyak dan telah terjadinya kesepakatan. Akan tetapi perubahan yang direncanakan itu memiliki pola yang berbeda pada waktu reformasi dengan pola baru yang direncanakan tersebut merupakan amandemen terbatas yang ingin menghidupkan kembali GBHN. GBHN itu tentang dimana mengaturnya penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk 5 tahun guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Saya juga akan menjelaskan yang ada 6 pola wacana yang dikeluarkan oleh Bambang Susatyo. Dari 6 wacana tersebut, hanya satu yang saat ini sudah berjalan, yaitu dimana mendorong amandemen terbatas dan mendorong melahirkannya GBHN. Seperti yang kita ketahui, GBHN merupakan salah satu kewenangan MPR dan kewenangan ini telah dihapus pada waktu amandemen Undang-Undang Dasar 1900 karena dianggap sangat potensial, di mana memberikan kekuasaan supreme terhadap presiden. Dan dalam hal ini MPR itu akan kembali berkedudukan sebagai lembaga tertinggi di negara kita, di mana kewenangan membuat GBHN sebagai menjadi salah satu kewenangan MPR dalam pengaturan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, atau juga ketika MPR memiliki wewenang menetapkan GBHN secara tidak langsung telah menjadikan lembaga tertinggi negara. Artinya presiden atau pemerintahan kedudukan berawal di bawah MPR. Maksudnya itu tuh kayak gini, presiden atau pemerintahannya itu berkedudukannya berada di bawah MPR dan dipegang dengan MPR. Konsekuensi lain juga dari pemberlakuan GBHN ini adalah presiden akan kembali menjadi mandataris MPR sesuai yang sudah kita tinggalkan selepas Orde Baru. Hal ini menyebabkan pemilihan presiden secara langsung menjadi tidak relevan sekaligus mengacaukan sistem presiden yang selama ini telah berjalan. Melihat
Melihat hal ini mengembalikan GBHN itu perlu membukakan suatu kewenangan dalam pemegangan MPR. Jadi bukan tidak mungkin kekuasaan akan terus menjadi stabilitas politik di mana setiap orang akan dibatasi kebebasannya. Sebelumnya hendaknya kita tuh berpikir yang betul, yang kuat, yang betul-betul kita untuk memutuskan suatu perubahan undang-undang ini, karena undang-undang ini telah menyangkut kehidupan berbangsa kita. Sekian dari saya, wassalam. Terima kasih kepada pembicara dari sudut pandang kontra atas argumentasi yang telah disampaikan. Telah selesai kita menyaksikan dua argumentasi dari sudut pandang yang berbeda dalam perdebatan ini. Dapat disimpulkan pada pihak kontra bahwa apabila GBHN tersebut diberlakukan, maka pada pemilihan presiden akan kembali berada di tangan MPR dan menjadi tidak relevan. Sedangkan pada pihak pro bahwa hal tersebut tidak mungkin terjadi karena kedudukan ada pada rakyat, sementara GBHN ini sendiri hanyalah sebuah bagian dari pembangunan sebagai program kerja presiden. Perubahan tersebut juga dapat memperbaiki, melengkapi, dan menyempurnakan UUD perubahan terakhir yang keempat dan penataan organ yang lebih tegas dan jelas, serta membentuk lembaga kredibel, konstitutif, dan berkualitas dalam pembangunan nasional. Kami kelompok debat kelas D, terutama saya sendiri Zufia Khairunisa dan kedua rekan saya Ainun Atahiranisa dan Aulia Azzawa Salsabila mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.